Itulah sebabnya mereka menggunakan istilah the curse of Ham, kutukan daripada Ham. Tapi sesungguhnya teologi mereka ini adalah teologi yang salah. Teologi yang kebablasan. Alkitab tidak berbicara tentang kutukan Ham. Mari kita lihat. Alkitab tentu saja berbicara tentang ada yang dikutuk pada saat Musa didapati telanjang. Dia bermutuk. Tapi coba kita lihat. Kalimat yang lebih tepat itu bukan kutukan Ham, tapi kutukan Kanaan. Ya. Yang dikutuk itu bukan Ham. Tapi yang dikutuk itu adalah Kanaan. Anak daripada Ham. Kita sepanjang minggu ini mengungkapkan bagaimana walaupun di dalam Alkitab tidak ada hukum ke-11, jangan kamu menjadi pemilik budak atau jangan kamu memiliki memperbudak orang lain dengan kata lain ya. Dengan kata lain. Jadi itu tidak ada mungkin dalam secara spesifik di dalam firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ke sepanjang minggu ini sudah jelas menunjukkan bagaimana bagaimana masalah perbudakan itu bukanlah satu idealisme, bukanlah suatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti perceraian, kita sudah pelajari. Ya, seperti perceraian. Kenapa? Karena ini semua terjadi hanya sebab dosa. Baik perbudakan maupun perceraian. Ini terjadi oleh sebab dosa. Dan dosa menyebabkan ada orang-orang yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Entah itu karena warna kulit saya, atau karena saya memiliki posisi, saya memiliki uang lebih dari orang lain, maka saya berada dalam status sosial yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan seperti yang saya sudah katakan sepanjang ini, ada usaha-usaha bahkan oleh para teolog Kristen mula-mula di Amerika Serikat sendiri yang mencoba untuk melihat dasar Alkitabiah. Bagaimana ini kalau sehubungan dengan adanya perbudakan di Amerika di tahun 1500 di tahun 1600, 1700, 1800-an di Amerika Serikat. Bagaimana caranya kita dapat support daripada Alkitab sehubungan dengan perbudakan yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Jadi itu yang terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Ada yang disebut dengan istilah the curse of Ham atau kutukan yang diberikan kepada Ham. Ham adalah salah satu anak daripada Nuh, ya. Sem, Ham dan Yafet. Sem, Ham dan Yafet. Lalu kita tahu sedikit kisahnya bagaimana suatu saat Nuh ya dalam keadaan mabuk, dia mabuk mungkin pada saat setelah air bah dia dalam keadaan mabuk, dan Alkitab memang itu sebabnya melarang minum-minuman keras ya, pemabukan ya. Jadi dalam keadaan mabuk dia telanjang, sangat memalukan. Lalu Ham ini melihat ketelanjangan ayahnya dan dia lapor kepada kedua saudaranya yang lain, yaitu si Shem dan Jafet. Lalu kemudian kita tahu bagaimana ada kutukan yang terjadi. Dan inilah yang menjadi satu menjadi satu landasan teologis dari para teolog-teolog Kristen di Amerika Serikat yang menyatakan, wah ini orang hitam, orang yang berkulit hitam itu adalah orang yang dikutuk oleh Nuh, yaitu mereka adalah keturunan daripada Ham. Keturunan daripada Ham. Jadi inilah, jadi ada begitu banyak buku-buku yang dituliskan di tahun 1800-an ya oleh para bahkan pendeta-pendeta atau teolog Kristen di Amerika Serikat yang bicara tentang apa ya? Tentang yang mencoba untuk merasionalisasikan, untuk menerima perbudakan di Amerika Serikat, khususnya yang diperbudak saat itu adalah orang-orang berkulit bukan putih, ya. Jadi siapa ini yang dianggap berkulit hitam ini? Jangan kita pikir yang berkulit hitam itu hanya yang datang dari Afrika, tentu saja mayoritas mereka itu datang dari Afrika. Tetapi perbudakan di Amerika itu juga kena kepada dua etnis lainnya, yaitu orang Asia. Makanya buku ini, kalau Anda melihat buku ini yang ditulis oleh Josiah Priest, ya, ditulis oleh Josiah Priest, maka Anda bisa melihat yang di bawah dari di atas itu, yang dia paling atas itu orang kulit putih. Di bawahnya itu ada orang Asia, ya, orang Tionghoa, orang Tiongkok, ya, dan juga orang berkulit hitam, dan orang Native American atau orang Indian, ya, orang sering dibilang orang Indian, ya. Tapi itu adalah orang Native American. Jadi mereka itu semua yang tidak berkulit putih dianggap orang hitam, dan semuanya itu dikatakan orang-orang yang hitam ini yang berada dalam posisi status sosial di bawah orang kulit putih itu tidak memiliki jiwa. They have no souls. Mereka itu bukan apa? Mereka itu bukan manusia. Mereka bukan manusia. Loh, kalau demikian, kenapa ini siapa mereka ini? Wah, ada yang lebih hebat lagi, lebih jauh lagi. Bahkan kalau menurut buku ini, mereka itu
bukan manusia. Kenapa? Karena ada juga pandangan yang hampir sejajar dengan itu menyatakan yang ditulis oleh seorang yang bernama Ariel, jadi nama, tapi sebenarnya dia bernama Buckner Ariel Payne. Ini bukunya, buku yang dia terbitkan, lalu kemudian ada juga sekarang yang sudah direvisi ya, second edition. Dia katakan apa? Bahwa hanya ada 8 orang yang masuk Bahtera. Dan orang berkulit hitam, dikatakan apa? Itu yang orang yang berkulit hitam, yang bukan putih, dengan itu lainnya, karena itu termasuk orang Asia, termasuk orang Native American ya. Mereka itu bukan keturunan daripada Nuh. Nanti kita akan masuk kepada kutukan Ham itu. Kenapa? Karena ada buku lain yang bicara, oh itu manusia lah. Tapi ini yang saya tampilkan kedua buku yang pertama ini, yang tadi itu dan sekarang ini, sangat ekstrim. Mereka katakan bahwa ini mereka itu orang berkulit hitam itu, yang budak-budak itu, bahkan bukan keturunan Ham. Mereka itu bukan manusia. Yang 8 orang masuk Bahtera itu, itulah manusia yang sesungguhnya. Lalu bagaimana yang bukan berkulit putih? Yang bukan berkulit putih itu mereka sesungguhnya binatang yang masuk ke dalam Bahtera. Mereka adalah binatang yang masuk dalam Bahtera, hewan yang masuk dalam Bahtera, sehingga kemudian apa? Mereka itu tidak memiliki jiwa. Mereka bukan manusia. Sehingga kalau mereka itu adalah hewan, maka mereka tidak memiliki hak sebagai manusia. Bisa kita bekerja secara paksa. Kita bisa buat semena-mena terhadap mereka. Ya, terhadap mereka. Nah, ini yang sangat ekstrim. Tapi yang paling mayoritas, banyak dinyatakan ada seorang pendeta, mungkin dia tidak mau secara ekstrim bicara seperti itu, tapi secara alkitabiahnya, dia mencoba untuk melihat secara alkitabiahnya, dia katakan apa? Bahwa orang berkulit hitam, ya, sekali lagi saya harus tekankan, bukan hanya orang dari Afrika, tapi juga orang apa? Native American dan juga orang Asia. Saudara dan saya orang Asia ya. Jadi orang yang berkulit hitam itu adalah keturunan Ham. Keturunan Ham, dan itu menjadi budak karena telah ditentukan oleh Allah menjadi budak daripada orang-orang yang berkulit putih. Nah inilah slavery, the origin and nature and history. Ya. Jadi bagaimana ini buku-buku ya telah digunakan untuk untuk menghalalkan perbudakan di Amerika Serikat, menghalalkan perbudakan di Amerika. Ini mencoba untuk dilihat kira-kira ada nggak ini bukti alkitabiahnya supaya kita tetap dapat memiliki budak di Amerika Serikat ini. Jadi itu yang mereka buat. Itulah sebabnya mereka menggunakan istilah the curse of Ham, kutukan daripada Ham. Tapi sesungguhnya teologi mereka ini adalah teologi yang salah. Teologi yang kebablasan. Alkitab tidak berbicara tentang kutukan Ham. Mari kita lihat. Alkitab tentu saja berbicara tentang ada yang dikutuk pada saat Musa didapati telanjang. Dia bermutuk. Tapi coba kita lihat. Kalimat yang lebih tepat itu bukan kutukan Ham, tapi kutukan Kanaan. Ya. Yang dikutuk itu bukan Ham. Tapi yang dikutuk itu adalah Kanaan. Anak daripada Ham. Kejadian 9:25 katakan, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kejadian 9 ayat 25. Nah, pertanyaannya, si Ham yang melihat ketelanjangan ayahnya dan tidak berbuat apa-apa, tidak buat cuma seperti menertawakan ketelanjangan awalnya, tapi kenapa si Kanaan yang dikutuk? Kenapa bukan si Ham yang berbuat masalah? Nah, ini satu pertanyaan yang masih mungkin kita tidak dapat secara tepat, kita dapat melihat secara pasti, kita dapat melihat ayat demi ayat untuk menunjukkan kenapa si Kanaan yang dikutuk bukannya Ham. Kita tidak dapat mengetahui secara 100%, tetapi kemungkinan besar. Kenapa yang dikutuk itu adalah Kanaan? Karena kemudian dari kisah yang terjadi selanjutnya, antara orang-orang Israel, maka orang Israel itu paling banyak bermasalah itu dengan keturunannya daripada Ham yang dari Kanaan. Ada keturunan Ham yang bukan orang Kanaan. Keturunan Ham itu bisa orang Assyria, orang Mesir juga adalah keturunan Ham. Ya, itu keturunan Ham itu bukan hanya orang Kanaan. Tapi salah satu daripada keturunan Ham itu adalah Kanaan. Dan Kanaan inilah yang ditulis oleh penulis kitab Kejadian, yaitu Musa, itu menjadi hamba daripada orang-orang Israel. Kenapa? Karena dialah salah satu daripada keturunan daripada Ham. Jadi kenapa Kanaan? Karena hubungan yang selalu retak antara orang Israel dan Kanaan. Itulah mungkin jawaban yang paling mendekat yang dapat kita berikan sehubungan dengan kenapa bukan si Ham langsung yang dikutuk. Kenapa? Karena yang dikutuk hanya satu daripada keturunan Ham. Keturunan Ham lain itu ada banyak ya.
Dan berikutnya ya, orang Kanaan itu sendiri, kalau kita lihat, itu bukan berkulit hitam. Orang Kanaan itu bukan berkulit hitam. Nah, ada anak-anaknya Ham yang berkulit hitam. Misalnya, ada keturunan Ham itu orang Ethiopia, bukan hanya orang Kanaan. Ada orang Ethiopia. Oke, Ethiopia itu kulitnya lebih hitam daripada orang Kanaan ya. Tapi juga ada orang Mesir. Ada orang Mesir yang menjadi keturunan Ham. Ada orang Asyur yang menjadi keturunan Ham. Dan mereka itu coklat lah, tidak berkulit hitam. Hanya Ethiopia yang berkulit hitam. Jadi, salah kaprah dengan kata lain. Dengan kata lain, salah kaprah kalau kita katakan bahwa Ham itu keturunannya orang hitam. Makanya orang hitam jadi budak semua. Salah. Itu salah. Ya. Itu tidak alkitabiah. Hanya satu daripada keturunan Ham yang boleh dikatakan berkulit hitam itu orang Ethiopia ya. Walaupun orang Ethiopia itu tidak kulitnya itu yang kami sudah pernah 10 tahun di Ethiopia ya. Orang Ethiopia itu kulitnya itu tidak sehitam orang-orang Afrika yang dari selatan ya. Tapi itulah manusia ya. Pikir bahwa ini orang hitam ini keturunan Ham ya. Padahal cuma dari Ethiopia. Dan yang menjadi budak itu yang artinya nanti kita akan pelajari apa artinya budak. Kenapa Kanaan yang akan apa? Yang paling hina. Itu bukan dari segi karena dia berkulit hitam, dia dijadikan budak, tetapi karena statusnya. Statusnya itu akan selalu berada di bawah saudara-saudaranya. Status orang Kanaan itu betul berada di bawah orang-orang Israel, di bawah berada orang-orang Mesir dan lain sebagainya. Jadi ini poin pertama. Orang Kanaan itu bukan berkulit hitam. Jadi salah kalau kita bilang keturunan Ham, keturunan berkulit hitam. Ya, makanya mereka jadi budak. Ya, jadi perbudakan itu bukan karena apa? Bukan karena warna kulit. Ya, bukan karena warna kulit. Poin kedua, menjadi hamba atau itu memiliki kedudukan, itu berarti Anda memiliki kedudukan yang rendah. Bukan berarti Anda menjadi orang yang diperbudak. Jadi pada saat dikatakan Kanaan, hendaklah menjadi hamba yang paling hina. Artinya posisi Kanaan itu bukan sebagai budak, tapi berada selalu di bawah daripada saudara-saudaranya. Jadi kata hamba, Abraham saja waktu dia berbicara kepada Allah, ya dikatakan, aku adalah hambamu. Begitu. Dan juga kita lihat bagaimana pada saat Ishak memberikan berkat kepada Esau, tapi berkatnya itu sudah diambil atau sudah diberikan lebih dahulu. Ya, Ishak ditipu oleh Yakub. Apa yang dikatakan oleh Ishak kepada Esau? Ya, Kejadian 27 ayat 37 katakan, lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah aku angkat dia ya menjadi tuan atas engkau. Aku telah mengangkat Yakub menjadi tuan atas engkau Esau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan kita lihat, tidak pernah dengan kata lain, Esau itu menjadi budak tidak pernah Esau menjadi budak daripada Yakub. Yakub yang harus waktu mereka bertemu kembali, Yakub yang sujud-sujud kepada Esau. Tapi poinnya adalah bahwa pernyataan Alkitab tentang kata hamba bukan berarti kita harus diperbudak. Jadi orang-orang putih di Amerika Serikat yang katakan, ini orang-orang hitam ini yang keturunan Ham, itu sudah salah. Ya, keturunan kita harus menjadi hamba, kita harus memperhamba mereka, kita harus menjadikan mereka budak. Itu juga salah. Salah kaprah karena pengertian Alkitab tentang hamba bukan kita dijadikan budak, tetapi posisi kita, kedudukan kita yang direndahkan daripada yang ditinggikan. Posisi yang ditinggikan. Jadi itu bukan rancangan surga. Bukan kehendak surga. Ada orang yang diperhamba, ada orang yang diatur. Bahkan Alkitab kita sudah bahas waktu lalu. Kita tidak boleh, Alkitab walaupun bicara mengatur, walaupun Alkitab mengatur perbudakan yang karena tidak bisa dielakkan, tapi Alkitab memberikan larangan. Misalnya, tidak boleh kita memperjualbelikan orang. Boleh orang dijadikan budak bagi kita karena mereka misalnya berhutang, tapi tahun ke-7 harus dilepaskan. Mereka jadi orang merdeka. Tapi kita tidak boleh memperjualbelikan budak. Sejarah perbudakan di Amerika Serikat itu adalah orang menjual beli budak, saudara. Jadi salah untuk melihat bahwa Alkitab menghalalkan perbudakan dengan cara menjual beli dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah kita bukan Allah daripada tuan-tuan yang mengizinkan adanya perbudakan. Ya. Allah kita adalah Allah yang memerdekakan. Ya. Allah yang memerdekakan. Dia memerdekakan umatnya dari perhambaan di Mesir. Mika 6 ayat 4. Mika 6 selalu menyatakan ya, aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Kalau Allah adalah Allah yang
suka jadi budak, maka ya dia nggak akan perlu dengan kata lain ya berbicara seperti ini. Tapi Allah adalah Allah yang ingin supaya kita bebas keluar dari perbudakan, termasuk perbudakan dosa. Itulah sebabnya Allah yang memerdekakan adalah Allah yang memerdekakan umat manusia dari perhambaan dosa. Galatia 5 ayat 1 sudah katakan, dan banyak ayat lainnya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang memerdekakan. Dan kita sudah pelajari pada hari Selasa yang lalu bagaimana dalam kitab Filemon, ya, kita lihat bagaimana hubungan antara Filemon sang tuan dan Onesimus. Onesimus telah apa? Telah terjalin dengan baik, semuanya menjadi orang Kristen. Dan itulah sebabnya secara konsisten Rasul Paulus berbicara bahwa seperti tertulis dalam Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu. Kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Apa artinya kita itu satu dalam Kristus? Status rohani kita itu sama. Status rohani kita di hadapan Yesus itu sama. Kita memiliki kebersamaan. Sama di mata Tuhan. Efesus 6 ayat 9 sudah katakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Kita sama-sama memiliki satu Tuhan di sorga. Dan ia tidak memandang muka. Kita memiliki satu status rohani yang sama di mata Tuhan. Berikutnya kita sama akan menerima upah, sama-sama baik Tuhan maupun yang dipekerjakan oleh sang Tuhan, sama-sama menerima upah. Efesus 6 ayat 8 tadi kita sudah baca. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka maupun tuan-tuan, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi status rohani yang sama di mata Tuhan, sama upah yang sama akan kita peroleh. Dan berikutnya itu sama dalam merendahkan diri. Efesus 5. Ya, sebelum kita baca tentang bagaimana hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, tuan dan hamba, ya. Apa yang menjadi dasar utama dari setiap perhubungan antara suami istri, orang tua anak, tuan dan hamba? Apa dasar hubungan kita semua? Itu dalam apa? Efesus 5 itu satu dikatakan apa? Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain. Rendahkanlah suami-suami kepada istrimu. Istri, rendahkanlah dirimu kepada suamimu. Anak-anak, rendahkanlah dirimu kepada orang tua. Orang tua, rendahkanlah dirimu kepada anak-anakmu. Dengan pengampunan, ya, dan lain sebagainya. Tuan-tuan, rendahkan dirimu kepada hambamu. Hamba-hamba, rendahkanlah dirimu kepada tuan-tuanmu. Jadi itulah sebabnya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita seringkali mau merendahkan diri kita karena kita takut pada tuan-tuan kita atau yang menjadi bos-bos kita dan lain sebagainya. Kita hanya takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita semuanya sama dalam status rohani kita. Ya, Tuhan mau mengangkat harga diri kita. Tuhan mau mengangkat harga diri umat manusia. Nah, coba kita lihat. Mari kita tambah sedikit lagi ya tentang hubungan antara Tuan dan hamba dalam kitab Efesus. Ada yang berbeda. Saya sudah katakan tadi, kitab Efesus 5 sampai Efesus 6 berbicara tentang hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak mereka, dan kemudian Tuan dan hamba-hamba mereka. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Kenapa ini bukan satu hal yang sangat signifikan? Pertama, poin pertama itu kita lihat ya, bahwa untuk hubungan suami istri yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 33, ada dasar teologisnya antara hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri itu bagaikan hubungan yang erat antara Allah dan manusia. Misalnya ada dasar teologisnya kepada wanita, ya. Dikatakan apa? Kepada para istri. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Hubungan antara jemaat dan Kristus. Ada kata-kata yang dinyatakan ya. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, saya percaya, saya tidak punya waktu lagi untuk bahas ini secara mendetail. Tapi poinnya adalah seperti dalam satu kapal harus ada satu kapten. Maka itulah sebabnya kapten di dalam kapal rumah tangga itu adalah suami yang takut akan Tuhan. Kalau suami tidak takut akan Tuhan, mungkin Anda perlu banyak berdoa untuk hal tersebut ya. Jadi poinnya ini ya. Jadi
sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, jadi ada hubungan teologis antara hubungan istri dengan suami. Demikian juga dengan suami terhadap istri. Ayat 25, Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi. Dan ayat-ayat berikutnya katakan seperti apa yang telah disatukan oleh manusia, disatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi hubungan antara suami dan istri ada dasar teologisnya. Sekarang pertanyaan, apa ada kalimat-kalimat yang sama dalam hubungan antara Tuhan dan hamba? Kalau kita baca secara lebih lanjut, maka untuk hubungan antara Tuhan dan budak atau hamba dalam Efesus 6 ayat 5-9 tidak ada dasar teologisnya. Tidak ada dasar teologisnya. Ya, tidak ada dikatakan, hai hamba-hamba, ya. Betul dikatakan, hai hamba-hamba perlakukan seperti engkau bekerja kepada Tuhan. Tapi tidak dikatakan, seperti Tuhan juga memperlakukan engkau seperti begini. Tidak ada seperti begitu. Ya. Tidak ada tulisan seperti tulisan kepada suami dan kepada para istri. Untuk Tuhan dan budak, tidak ada dasar teologisnya. Tidak ada antara hubungan Allah dan manusia timbal balik yang terjadi dalam hubungan mereka. Kenapa? Kenapa tidak ada? Karena Tuhan dan budak, perbudakan itu bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kesatuan antara suami dan istri, pernikahan, itu adalah satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi perbudakan bukanlah sesuatu hal yang Tuhan rencanakan dari semula. Itulah sebabnya berbeda. Berbeda antara hubungan suami istri dan hubungan antara Tuhan dan budak. Begitu berikutnya, apalagi dapat kita lihat bahwa Allah ingin meninggikan harga diri manusia. Ya. 1 Korintus 7:21. Kita tidak dikatakan harus selalu menjadi budak, ya tidak. Rasul Paulus ingin ada perubahan, ya, agar kita bisa keluar. Itulah sebabnya 1 Korintus 7:21 katakan apa? Adakah engkau hamba waktu engkau menjadi Kristen, waktu engkau dipanggil? It's okay. Itu tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus harus katakan tidak apa-apa? Karena Tuhan kita itu adalah Kristus. Karena kehidupan kita dalam dunia ini mungkin hanya untuk sementara. Jadi oke, tahan saja, tidak apa-apa. Tetapi ini kemudian Rasul Paulus katakan, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jadi perbudakan itu bukan rencana Tuhan. Kalau kita, umat manusia, bisa keluar dari perbudakan, dengan kata lain, yang Rasul Paulus katakan pada mereka, ya, kalau kalian bisa keluar dari perbudakan, gunakan kesempatan itu. Gunakan. Karena itu bukan rencana Tuhan. Tuhan ingin agar kita semua memiliki satu kehidupan yang baik dalam dunia ini. Walaupun untuk sementara, agar supaya kita dapat memiliki satu kekuatan yang pasti dari surga. Kalau bisa keluar dari perbudakan, gunakan kesempatan tersebut. Itulah sebabnya kepada Filemon, ke pemimpin perbudakan, Filemon yang seorang kita sudah pelajari, yang memiliki budak yang bernama Onesimus. Apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada Filemon? Sebab mungkin karena itulah dia, si Onesimus, dipisahkan sejenak daripadamu. Onesimus datang kepada Rasul Paulus menjadi Kristen. Ya, dan kemudian Rasul Paulus mengirim dia kembali untuk kembali kepada Filemon. Dikatakan apa? Karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, Filemon, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Sebagai budak kembali? Bukan. Ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tidak ada lagi perbudakan. Yang terjadi semua menjadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti engkau menerima aku. Saudara-saudari sekalian, itulah kehendak Tuhan. Kita semua bersaudara. Orang semua bersaudara, orang Manado bilang, ya. Kita semua bersaudara. Siapapun pegawai di rumah Anda, siapapun yang sedang bekerja di rumah Anda, siapapun yang sedang bekerja di perusahaan Anda, biarlah kita melihat mereka dari kacamata Kristus. Melihat mereka sebagai umat-umat Allah yang dapat kita sebut sebagai saudara-saudara kita. Sebagai saudara-saudara kita. Biarlah ini dapat menjadi perenungan kita. Saya bawa di dalam nama Yesus.